ini motor Honda PCX, tapi nggak ada suaranya kan? Karena ini sudah dikonversi menjadi elektrik. Tuh, hub motornya tuh. Terus sebelah kanan nggak ada yang namanya knalpot. Kira-kira nyampe nggak nih Om baterai? Ada SPKLU. Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Episode kali ini nih kita akan melihat motor yang spesial, yaitu Honda PCX, tapi dikonversi jadi elektrik. Nah, nanti di sebelah saya ini adalah pemiliknya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih. Tapi sebelumnya buat teman-teman nih yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa ya, klik tombol like dan tombol bell. Yuk saksikan episode ini. Nah, di sebelah saya nih ada Om Win. Manggilnya Om Win ya? Ya. Om Win. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Om ke teman-teman EVholic. Oh ya, saya Om Winata yang pemilik PC8 dari motor bensin menjadi motor listrik. Ini saya udah konversi dan juga di tahun ini saya udah konversi. Oh, dikonversi tahun ini. Nah, ini kalau boleh tahu nih Om ya, PCX-nya PCX tahun berapa sih ini? Ini tahun 2019. 2019. Berarti udah cukup lama dong ya, udah 4 tahunan nih udah gitu ya. lama, ya. Dan baru tahun ini nih dikonversi nih. Ya, tahun ini dikonversi Nah. dan saya juga ada ada waktu ini. Pas ada waktunya. Iya. Ini kalau boleh tahu nih, ini kan motor PCX nih biasanya untuk jarak-jarak jauh nih Om ya. Iya, betul. Om memang sering jarak jauh gitu, touring Ya, atau bagaimana? saya tempo hari sebelum dikonversi jadi listrik ini saya udah touringnya ke Jawa Tengah lah. Oh, ke Jawa Tengah. Atau paling jauh ke Bali. Ke Bali juga pernah pakai ini. Iya. Oh, sekarang dikonversi, ada rencana untuk jauh juga? Mungkin nanti. Mungkin nanti. Gitu. Cuman saya lagi mau tes ke jarak tempuhnya dulu. Oke, jarak tempuh. Ini karena baru banget dikonversi ya. Iya. Nah, berarti minta bocoran dulu nih Om nih. Iya. Yang dikonversi nih dari hub motornya nih, pakai berapa? Di hub motor saya pakai yang 3000 watt. 3000 watt, Iya. berarti 3 kW ya? 3 kW. Di controller saya pakai yang 360. 360 pakai kontrol apa? Nanjing Nanjing Far Drive ya? Nah, terus untuk baterainya saya pakai yang 72 volt 50 ampere. 72 volt 50 ampere. Iya. Berarti kalau secara teori kalau 72 volt 50 ampere dengan tadi controller 360 ya. Iya. Secara teori harusnya bisa berapa sih perkiraan Bisa jarak tempuhnya? sampai 130-an lah ya. 130-an harusnya ya. Iya, harusnya. Wah, itu mesti dicoba nih. Mesti Karena coba. ini baru-baru banget Iya, gitu ya. benar. Nah, ini kan udah dicoba jarak-jarak pendek nih Om ya. Ya, saya banyak mainnya di perkotaan aja dulu. Nah, di perkotaan udah dicoba. Dari keseimbangannya bagaimana Om? Ada perubahan nggak? Kalau keseimbangan makin enak untuk Makin enak handling, malah? ya, untuk manuvernya makin enak dia. Oh, makin Gitu. enak. Ya. Karena lebih berat lebih ngejejek tanah Iya, gitu ya. lebih ngejejek tanah dan akselerasinya lebih cepet ini slap slipnya lebih enak. Oh, karena dia powernya tuh sudden react ya, jadi langsung. Langsung instan dia. Langsung Kalau instan. bensin kan dia agak lama. Ya, jadi agak delay gitu ya, delay gitu dulu ya. Dia kan, kalau ini langsung. Langsung cepet, saya bisa begitu dapet. gas langsung tek naik Iya, gitu. benar. Wah, ini enak banget tuh. Berarti pernah coba tes kecepatan nggak? Pernah saya tes sampai 80 aja. 80-an, tapi harusnya bisa lebih ya? Bisa lebih, cuman saya nggak berani. Nggak berani ya? Emang sih Om, kalau seneng touring-touring begitu, yang penting jarak ya, Iya, daripada jarak kecepatan ya. tempuh, ya betul. Berarti ini setting untuk jarak tempuh jauh ya, dibandingkan Iya. untuk kecepatan? Jarak tempuh tempuh jauh, terus kecepatannya oke lah, kira-kira sampai 60 atau 70 aja. Ah, oke. standar aja. Standar aja ya, standar ya. Yang penting bisa ngelaluin Iya. mobil dan motor lain gitu ya. Wah. Kalau memang dia terlalu tinggi sekali, ya memang nanti boros di baterai. Akhirnya Oh, begitu, oke. boros Ya di betul. baterai. Biasa kan memang itu kompensasinya tuh. Kalau mau kecepatan tinggi, Iya. berarti jarak tempuhnya pendek gitu karena boros baterai. Sekarang Om lebih ngejar jarak tempuh Jarak jauh. tempuh. Iya. Nah, ini Om, ini kan Om udah coba ya di jalanan ibu kota gitu ya. Nah, kalau dari handlingnya tadi lebih enak ini sekarang ya? Lebih enak ini. Lebih enak. Nah, rencananya nih Om akan touring ke berapa kilometer kira-kira cobanya? Saya sih mau cobanya sih yang paling deket-deket dulu lah. Deket-deket dulu ada. Yang paling ke seperti
Bandung. Oh, ke Bandung. Bandung, Om tinggal di mana nih kalau di Jakarta? Di dekat sini, dekat kota, di Jakarta Barat. Oh, di Jakarta Barat. Berarti kalau ke Bandung ada 140-an lebih ya, 150 km. 150, iya. Kira-kira nyampe nggak nih Om baterai? Ada SPKLU. Jadi berhenti dulu di SPKL ya. Nah, Ini sebetulnya ya, hampir sama dengan motor bensin hampir sama. Oh. Bensin juga harus istirahat tetap. Iya betul, betul, 2 betul. jam. 2 2 jam jam. kita berkendara harus istirahat. Betul. Kalau listrik juga harus beristirahat juga. Bisa istirahat. Nggak bisa tidur gitu. Nah, ya kan? sekarang kalau Om kan pakai tadi 50 ampere nih. Nah. Kalau bawa chargernya berapa ampere Om? Chargernya saya pakai yang 20 ampere. 20 ampere. Berarti kalau 2,5 jam cukup ya kalau 50 ampere kalau dari kosong. 2,5 jam kayaknya cepet juga sih. Cepet juga ya? Cepet sih. Cepat ya karena kan kalau hitungannya 50 ampere nih secara teori ya, Iya. kalau pakai 20 ampere charger harusnya sih ya 2,5 jam udah nyampe ya, udah full gitu ya. Udah full. Tapi kalau yang pakai yang standar punya sih dia agak lama, agak 1 jam ya, 84 volt 10 ampere itu Hah? agak lama. Oh, agak lama. Kalau pakai 10 ampere mungkin 5 jam Iya, lebih ya. Kalau yang pakai 20 ampere kan mungkin cepet ya. Ya, ya, ya. Berarti nah, kalau Om kan sering touring nih, biasa ya, jarak Iya. jauh ya. Nah, kalau saran nih Om, pakai motor listrik nih nanti rencananya, itu berhentinya di per berapa kilometer Om? Saya sih ambilnya paling 100. 100 km berhenti? 100 km berhenti, jadi kalau memang mau jaraknya tempuh jauh kayak keliling Jawa gitu ya, Iya. pokoknya per 100 km harus berhenti. Lihat kalau dia udah mencapai 2 jam lebih, ya kita udah harus berhenti. Harus berhenti, berarti juga capek. oh fisiknya juga Iya, capek ya, jadi kita fisik juga harus istirahat. Harus istirahat, minum apa gitu, ya kan? Jadi istirahat 2 jam cukup gitu, terus jalan lagi gitu ya. Betul. Oke, oke, menarik nih Om. Nah, jadi selama ini Om kan pakai motor bensin ya, Iya. kemudian ganti motor listrik, impresinya apa sih Om? Nah, saya lebih tidak ngantri ke pom bensin. Waduh, nggak ngantri. Iya. Jadi ke apa senangnya begitu ya, Iya, nggak saya ngantri. senangnya begitu, tidak pikirin itu CVT, ganti Oh. roller, fan belt, apa semua tidak saya pikirkan. Udah nggak pikirin ya, Ya, saya cuma ganti cas saja, cas baterai. cas baterai. Kalau Waduh. saya perhatikan itu hubnya jangan sampai terlalu panas. Oke, oke, Gitu. siap. Berarti ada termometer nggak Om di sini? Atau Di hubnya ada, saya pakai stiker itu, Oh. termometer. termometer? Jadi Iya. memang nanti selalu bisa dicek ya? Ya tadi saya pakai ke sini itu hampir 70 plus. 70 plus. Nanti bisa ditunjukkan nggak Om? Di sini Oke, dia, gitu. ini mungkin kita bisa lihat ya. Nah ini nih. Dia ada stikernya. Nah, ini stikernya nih. Jadi- Ini merah nih. Oh, 70 dia. berarti kalau dia sudah sampai merah 70 berarti udah panas. Ya udah panas sudah stop lah. Berarti stop Iya. gitu kan. Oke. Jadi dalam keadaan tertentu Om selalu ngelihat itu ya. Iya gitu. Kalau yang biasanya yang enak sih pakai yang tembak. Oh iya, kita pakai yang Gitu. gun hit gun gitu ya, hit iya, gun. lebih bagus. Oke, Jadi cepet gitu. Terus tembak baterainya juga bisa ketahuan. Oh iya betul. Nah, sekarang baterai ada di mana Om posisinya Om? Baterai ada di sini. Oh, di sini. Iya. Baterainya begini. Oh, ini baterainya ya. Di kotak. Nah, ini bisa ditekan, kemudian kita lihat kapasitinya ada ya. Iya. Ini masih ada 72%. Tapi kalau di depan sendiri di panel ada penunjuk baterai bar, Baterai bar ada, ada juga ya. ada di sini. Di sini baterainya. Oh. Dia nggak kerang ya. Iya kurang terang ya, ini karena gelap ya. Oke. Oh iya ada ya, semua ada Ini penunjuknya ya. saya copot dari aslinya, saya turunin yang fisik, saya tempel lagi. Oh Custom. jadi aslinya dari panelnya dirubah, Iya, dirubah. dicopot, kemudian Ah, diganti saya yang ganti, ini. iya. Oke. Semua bentuknya sih sama semua. Semua sih. sama. Iya. Selain panel di sini ada yang dirubah lagi nggak? Om? Nggak ada, ini paling pom bensin kan saya copot. Oh oke, Itu tangkinya semua. dicopot, ganti controller di bawah. Kontrolnya di situ. Wah. Ya, jadi supaya ada angin Iya. masuk dari depan, ini dia hembus ke heatsinknya. Ya. Oh jadi nggak pakai pendingin cooler, air cooler ya? Nggak usah kayaknya sih. Langsung ya? Nah, ini oke kok dia. Oke, jadi sementara ini pakai masih aman ya? Ya aman. Gitu. Masih aman-aman aja. Wah, enak banget nih. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih ya, kalau perubahan fisiknya kita merubah konversi dari motor bensin ini menjadi elektrik apa aja nih? Terutama nih kalau kita lihat nih Om ya, saya lihat di sini di bagian ke motor kan udah diganti ya hub, jadi hub Iya. motor ya, Ah. jadi hub motor. Armnya bagaimana Om? Ini arm swingnya saya ambil dari custom punya. Oh, jadi armnya harus diganti. Diganti, dia sesuai dengan panjang yang aslinya. Oke, Jadi ini pakai besi bahannya. Dari besi dia. Dari besi. Ini dari motor Dyson atau motor Tiger lah. Oh, kalau nggak Tiger, Dyson ya. Iya. Itu panjangnya Jadi sama ya? Asnya itu harus as mesin Mm-mm. ke as roda ini harus sama panjangnya. Oh, jadi Om cari yang memang panjangnya Iya. sama.
Harus disesuaikan, jadi dia ban belakangnya nggak terlalu depan, nggak terlalu ke belakang. Oke. Seperti semula gitu. Jadi arem pasti diganti ya? Iya, arem diganti. Kalau untuk shock breaker ganti nggak Om? Ganti ini. Ganti ya? Karena kebetulan ini kan dia pakai yang King ya. Iya. Sebetulnya kan yang itu kan dia ada boxnya ya. Betul, ada boxnya, betul, iya, betul. Ini jadi harus ganti. Yang ini ganti. Sebetulnya kalau mau pakai yang aslinya juga bisa sih. Bisa. Dia lebih tinggi. Oh, jadi lebih tinggi. Lebih bagus dia bagi agak nungging dikit ya. Iya. Gitu. Kemudian selain arem nih, kemudian kita beralih ke baterai nih, tempat baterai kan kompartemennya. Di baterai di sini berarti harus ada yang dirubah nggak nih bagian ini? Baterai saya cuma buang ini, dibikin kerangka besinya sesuai dengan kotak dan ukurannya dan tingginya. Gitu. Betul. Jadi kalau saya tutup dia nggak kena. Berarti harusnya kan di sini ada cover apa semacam plastiknya gitu ya? Harusnya. Plastiknya. Itu dibongkar semua. Potong. Nanti baru bikin custom plat. Dibikin plat dudukan gitu. Baru di baterai. Berarti pertama-tama harus kita hitung dulu dimensi dari baterainya ya? Betul. Nanti pakai kardus di mark, langsung tutup. Ditutup? Bawah, potong langsung. Oke. Kalau untuk controller bagaimana Om? Controller saya langsung ini, saya pakai plat di sini dari tangki bensin kan saya copot. Iya. Tangkinya dicopot? Iya, nanti itu saya kasih plat. Oh, dibikin plat dudukan aja? Iya, saya lihat dari aerodinamis anginnya tuh. Oh, karena dari depan masih bisa masuk angin ya? Ya, jadi dia ketimpa headsingnya di situ yang kena adem dulu. Berarti nggak ada yang dirubah kecuali bikin plat dudukan aja? Iya, plat dudukan. Jadi nggak ada yang dirubah lagi ya? Hanya turunin tangki bensin? Iya. Waduh. Ringkas. Selebihnya nggak ada, ringkas ya? Iya, ringkas. Kemudian kita beralih ke panel. Nah, kalau panel berarti harus rubah total dong ya? Panel rubah, saya kebetulan kan ada yang speedometer yang untuk EV tuh. Iya. Saya ambil dagingnya, yang PCX-nya punya itu saya bongkar. Oh, tapi masih pakai tampilannya PCX? PCX ya. Ini dalamnya sudah berubah? Berubah. Oh, oke. Jadi displaynya ganti yang EV. Tapi panel tetap ya? Iya. Oke, menarik tuh Om. Itu. Di luar itu nggak ada yang dirubah lagi ya? Saya nggak rubah lagi. Nggak rubah lagi, semuanya masih original. Mungkin kita sambil duduk lagi nih Om. Ini masalah sensitif nih Om. Biasanya, nih teman-teman kan pengen tahu ya biaya untuk merubah nih konversi nih, mulai dari hub motornya berapa, kemudian biayanya pengerjaan berapa dan seterusnya. Mungkin bisa ceritakan nih Om Win nih, untuk hub motornya nih, beli berapa nih Om? Hub motor saya beli hampir 5 juta. Hampir 5 jutaan, ya pokoknya sekitar 5 juta ya, kurang lebih ya. Terus kalau file drive-nya itu sekitar berapa ya? 3 atau 4 juta. Controller sekitar 3-4 juta, berarti hampir 7 juta ya. 8 juta ya. Baterai itu sekitar 15. Baterai sekitar 15, 8 tambah 15, berarti sekitar 23 jutaan nih. 23 ya. 23 jutaan. Embel-embelnya ya, throttle, terus speedometer, kabel, terus dia punya botol kecap yang tutupnya untuk drive apa gitu ya, paling 30-30an lah ya. Kurang lebih semua total habis sekitar 30 juta. Di Omibank ditambah-tambah ini, kurang tambah lagi. Terus-terusan nih. Kurang puas ini tambah. Itu termasuk ongkos pengerjaan nih? Iya. Wah, waduh. Jadi kurang lebih nih buat teman-teman yang pengen tahu nih ngerubahnya hampir 30 juta nih. Nah sekarang nih Om Win, setelah Om ngerubah ini tambah 30 juta yang ngerubah ya, ada penyesalan nggak sih Om? Kayaknya tidak ya. Ya? Nggak juga. Karena apa? Pikir untuk kedepannya saya lebih irit. Lebih irit. Iya. Kalau kenyamanan? Kenyamanan enak, seperti motor listrik juga. Motor bensin biasa. Iya. Jadi untuk kenyamanan no problem ya? Karena apa ya? Memang di awal memang start pasti mahal. Ya. Kita mau konversi, mau pasang seperti Tata Surya juga mahal. Mahal, betul. Tapi untuk long termnya kan ya 2-3 tahun kita udah oke. Lebih berhemat ya. Pernah ngitung nggak sih Om kalau dulu waktu Om pakai motor bensin ini kira-kira sebulan tuh habis berapa sih Om? Waduh, saya nggak bisa ini paling berapa ya? Saya nggak hitung. Nggak hitungin. Tapi kalau berasa lebih hemat nggak pakai ini? Berasa lebih hemat. Terus nggak ngantri lagi? Nggak ngantri. Itu yang lebih enak. Itu yang masalah tuh oli, mesin, oli garden. Fan belt, roller, betul. Iya kan? Terus belum itu injection. Oh iya, injection untuk servisnya. Iya, itu banyak macam, itu banyak kendala. Bisa buka dari yang lain-lainnya juga, ya kan? Betul. Filter. Kemudian nggak berisik ya? Nggak berisik. Nggak ganggu tetangga. Nggak ganggu, iya. Nggak ganggu tetangga nih. Benar.
benar. Ya irit banyak lah. Irit banyak ya. Nah, ini kalau dari biaya tadi 30 juta, kemudian Om ada rencana untuk touring-touring begitu ya. Dari sepadan nggak sih Om dengan biaya yang dikeluarkan 30 juta untuk dengan apa Om bisa touring begitu? Oke juga sih. Oke juga ya. Nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya. Iya, yang penting kalau touring itu kan ada SPKLU, ya kan kita chargeran Bawa chargeran. Kita nggak usah mesti mesti bawa tambahan, kayak nggak perlu. Nggak perlu ya. Pokoknya jarak 2 jam sekali berhenti. Iya, mau jarak berapapun kilometer, yang penting SPKLU. SPKLU. Ada. Nah, berarti itu yang penting. Berarti kalau kayak begitu sebelum kita pergi nih buat teman-teman yang pengen touring gitu ya, kita harus ngelihat dulu lokasi SPKLU. Betul. Jadi kita harus rencanakan dulu gitu ya. Iya. Waduh. Titik-titiknya di mana? Titik-titik di mana? Gitu. Nah, selain SPKLU nih, kalau seandainya tadi tidak ada SPKLU, berarti kemana Om? SPKLU? Ya paling ke pom bensin atau kemana? Ke kantor-kantor PLN mungkin ya? Bisa Kantor juga, PLN iya, kan banyak ya, betul. kantor PLN di setiap kecamatan biasa Iya, ada ya. bisa, iya. Biasanya di kantor PLN nih selalu ada SPLU atau ada SPKLU sih. Betul. Rata-rata ya. Betul. Dan sekarang ini karena kantor PLN kan udah menyebar banyak ya di Menyebar, mana-mana iya. ya. Itu biasanya sih setahu saya masih sedikit motor listrik yang ngecharge di situ Om. Benar. Jadi nggak ngantri tuh. Iya. Masih bisa istirahat di situ ya. Ya, ini mudah-mudahan sih digalakan semua ya. Wah, untuk itu memang SPKLU. harapannya tuh buat ke PLN tuh diperbanyak SPLU dan SPKLU-nya. Iya benar. Jadi lebih gampang kita kalau mau pergi jauh kan enak itu. Betul. Nggak hanya motor dan mobil juga bisa. Ya. Betul. Nah, ini menarik banget nih dengar ceritanya Om Win nih ya, mengkonversi motor PCX-nya menjadi PCX elektrik gitu ya. Nah, ini tinggal yang terakhir nih Om. Bikin ngerubahnya ini di mana sih Om? Saya bikin robanya di ERI. ERI? Electric Rail Indonesia dengan Om Dipo. Om Divo, berarti apa? Garasi orang senang. Iya, kasih orang senang. Saya juga ada belajar dengan Om Dipo juga. Om Divo, jadi sekalian belajar. Om pernah belajar dengan Om Divo. Khusus juga sama Om Dipo gitu. Jadi tambah-tambah Pengetahuan. Iya. Nah, itu biasanya nih kalau teman-teman nih kalau pengen tahu juga dan pengen belajar bisa juga ke garasi orang senangnya Om Divo. Itu ada di daerah Parigi Baru ya. Daerah apa sih masuknya Bintaro ya masuknya ya. Bintaro sana. Masuk Bintaro. Nanti deh alamatnya kita spill aja deh. Iya. Nah, terus buat teman-teman nih kalau memang punya motor elektrik gitu ya, kemudian unik dan ingin kita bahas, ingin kita review gitu ya, bisa hubungin tim EVholic ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu karena kita akan banyak banget kasih informasi tentang electric vehicle. Buat teman-teman yang mau follow sosmed kita, ada di EVholic Indonesia, baik TikTok ataupun juga IG. Yuk follow aja ya. Dan buat Om Win, terima kasih banyak nih untuk ngobrol-ngobrolnya dan kasih lihat motornya PCX elektrik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam EVholic.